Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yuk bareng-bareng ikutin Bapak ya. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, digabung jadi satu, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Bapak akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dan permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila-sila Pancasila. Yang keempat, dengan mengikuti petunjuk atau contoh guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi dengan tepat. Yang keenam, dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeradakan panjang pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti peluit, merakas, dan lain-lain. Oke, sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Siap ya? Nah, sekarang keluarkan buku kalian, buka buku tematiknya halaman 1. Di situ terdapat bacaan tentang suasana pagi hari. Nah, ini anak-anak, halaman 1, Bapak akan bacakan ya. Kegiatan pagi hari. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Nah, semua sudah mendengarkan dan membacanya sendiri-sendiri ya. Bagaimana bacaan di atas tadi? Nah, benar sekali. Pada bacaan di atas adalah kegiatan di pagi hari. Nah, kegiatan itu. Nah, apa saja tadi kegiatannya? Nah, ada yang bersiap ke sekolah ya. Terus ada lagi yang bersiap ke kantor, ada lagi yang bersiap ke pasar, ada lagi yang bersiap ke sawah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya kegiatan yang dapat dilakukan pada saat pagi hari. Nah, selanjutnya anak-anak buka halaman 2. Di situ ada tertulis, amati gambar berikut ini. Nah, silakan anak-anak untuk mengamati gambar dan bacaan. Nah, di dalam gambar tersebut ada pertanyaan ya anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah, kapan suasana seperti ini bisa kita lihat? Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa itu di pagi hari anak-anak. Lanjut, pertanyaan yang
Selanjutnya, kapan ciri khas keadaan pagi hari? Nah, seperti gambar, ada ayam berkokok, burung berkicauan di pohon, matahari terbit, ada ayam yang sedang mencari makan, dan di situ terdapat orang yang keluar rumah pada saat pagi hari untuk menghirup udara segar. Karena pada saat pagi hari udara itu belum terpapar oleh polusi ya teman adik-adik. Mengerti? Nah, selanjutnya halaman 3 pada buku tematik kalian. Nah, di situ ada bacaan. Coba simak cerita berikut ini. Bapak akan bacakan ya, adik-adik. Bapak akan bacakan ya, anak-anak. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, pada halaman 3 ini menunjukkan bahwa isi dari bacaan teks tersebut adalah Udin terbangun dari tidurnya. Nah, setelah bangun, Udin kemudian mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Udin mengenakan seragam sekolahnya. Setelah rapi, kemudian Udin sarapan. Nah, sarapan itu dibuatkan oleh orang tuanya. Nah, fungsi dari sarapan itu adalah untuk kita dapat energi untuk menjalani aktivitas. Mengerti ya? Nah, setelah sarapan, Udin berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalau kalian berpamitan, usahakan untuk bercium tangan. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk hormat kita kepada orang tua. Nah, sekarang anak-anak lanjut ya belajarnya. Sekarang buka halaman 4 pada buku tematik kalian. Nah, di situ terdapat ayo membaca. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-huruf lalu bacalah. Nah, di situ pada halaman 4 terdapat bacaan yang dibaca Udin. Nah, ayo kita baca bareng-bareng anak-anak. Yang pertama, bangun, berdoa, matahari, terbit, ayam, tidur, sekolah, mandi, sarapan, dan berkokok. Nah, selanjutnya anak-anak buka halaman 5. Di situ terdapat kata-kata rumpang yang harus diselesaikan. Nah, mari kita selesaikan kata-kata rumpang ini bersama-sama ya anak-anak. Nah, sekarang kita mengerjakan bersama-sama ya anak-anak. Kita mengerjakan kalimat yang rumpang. Nah, nomor 1.
Pada kotak pertama terdapat huruf B, kemudian kotak kedua titik-titik, kemudian kotak yang ketiga huruf N, kemudian kotak keempat huruf G, kemudian kotak kelima titik-titik, kemudian kotak keenam huruf N. Nah, jadi kalimat terumpang itu berbunyi bangun. Nah, selanjutnya pada nomor 2, pada kotak pertama terdapat huruf S, kotak kedua huruf A, kotak ketiga huruf R, kotak keempat titik-titik, kotak kelima huruf P, kotak keenam titik-titik, kotak ketujuh huruf N. Nah, pada kalimat terumpang yang kedua ini isinya sarapan. Nah, selanjutnya nomor 3 ya. Kalimat terumpang nomor 3. Nah, pada kotak pertama terdapat huruf B. Pada kotak kedua terdapat huruf E. Pada kotak ketiga terdapat huruf R. Pada kotak keempat terdapat huruf K. Pada kotak kelima titik-titik. Pada kotak keenam terdapat huruf K. Pada kotak ketujuh titik-titik. Pada kotak ke-8 terdapat huruf K. Nah, kalimat terumpang pada nomor 3 ini berbunyi berkokok. Nah, selanjutnya kalimat terumpang nomor 4. Pada kotak pertama terdapat huruf M. Pada kotak kedua terdapat titik-titik. Pada kotak ketiga terdapat huruf T. Pada kotak keempat terdapat huruf A. Pada kotak kelima terdapat huruf H. Pada kotak ke-6 terdapat huruf A. Pada kotak ke-7 terdapat huruf R. Pada kotak ke-8 titik-titik. Nah, kalimat terumpang pada nomor 4 ini adalah matahari. Nah, masih ada 5 kalimat terumpang yang belum kita selesaikan. Nah, buat PR di rumah ya anak. Nah, setelah Udin sarapan dan berpamitan kepada kedua orang tuanya, Udin berangkat lebih pagi pada hari Senin. Nah, untuk apa? Untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, jadi di sekolah-sekolah, tidak hanya di sekolah Udin, di semua sekolah di Indonesia, untuk hari Senin itu ada upacara bendera anak-anak. Nah, upacara bendera itu dilaksanakan di halaman sekolah. Semua siswa dan siswi wajib mengikutinya. Tidak hanya siswa dan siswi, guru dan kepala sekolah pun juga wajib untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin ya anak-anak. Nah, upacara bendera hari Senin ini biasanya dipimpin oleh pembina upacara. Biasanya pembina upacara itu yang menjadi adalah kepala sekolah. Nah, jika kepala sekolah itu berhalangan hadir, bisa digantikan oleh guru-guru yang lain. Nah, di sela-sela upacara bendera itu berjalan, pastinya nanti akan ada
pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara. Nah, anak-anak, pada pembacaan teks Pancasila ini yang dipimpin oleh pembina upacara wajib diikuti oleh semua peserta upacara ya, baik siswa, siswi, dan guru. Yuk sekarang kita bacakan teks Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah tadi kita bersama-sama membacakan teks Pancasila, sekarang kalian lanjut belajar ya. Buka halaman 8 pada buku tematik kalian. Nah, di situ terdapat soal-soal. Nah, soal itu sebanyak 5 soal tentang Pancasila tadi ya. Nah, silakan kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya bunyi dari Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara mengamalkannya dengan kita beribadah sesuai agama yang kita percaya masing-masing. Dan jangan lupa toleransi anak-anak. Nah, masih semangat untuk belajar anak-anak? Masih semangat ya? Kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjut, biar tidak bosan, Bapak akan putarkan video. Video tersebut adalah bangun tidur. Nah, nanti kalau Bapak sudah putarkan videonya, kalian menyimak dengan baik-baik ya anak-anak. Setelah Bapak putarkan video bangun tidur, nanti Bapak akan bertanya kepada kalian ya anak-anak. Oke? Baiklah, disimak videonya. Kita mulai anak-anak. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, sudah menonton ya? Bagaimana videonya? Nah, sudah ditonton semuanya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan sekali bukan? Nah, senang ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, digabung jadi satu. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya, tadi PR-nya dikerjakan semua. Jangan lupa, jangan sampai tidak dikerjakan. Besok dikumpulkan ya anak-anak. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.